Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azizal Haddad dengan NPM 18 17 05 10 11. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester dari teori pengenalan pola, dari teori matkul pengenalan pola. Yang soal pertamanya adalah apa beda antara linear classifier dan non-linear classifier. Jadi linear classifier ini melakukan klasifikasi dengan menggunakan persamaan linear sederhana. Keunggulan dari classifier ini adalah simplitasnya dan metode komputasi yang digunakan. Dan oleh karena itu pengklasifikasian ini memisahkan data menggunakan garis atau bidang hyper, bidang lebih dari 2 dimensi. Mereka hanya dapat digunakan untuk pengklasifikasian data yang didapat dipisahkan secara linear. Mereka dapat dimodifikasi untuk pengklasifikasian data yang didapat dipisahkan secara linear. Jadi linear classifier ini dimodifikasi untuk menjadi non-linear classifier. Sedangkan untuk non-linear classifier ini merupakan pengembangan dari linear classifier sendiri tadi. Dan untuk kasus yang dimana kelas tidak dapat dipisahkan secara linear, classifier ini dirancang secara optimal dengan persyaratan tertentu, misalnya dengan meminimalkan kuadrat error yang dihasilkan. Dan klasifikasi ini tidak terbatas dalam pemisahan data secara linear, karena jika suatu masalah non-linear dan batas kelasnya tidak dapat didekati dengan baik dengan hyperlens linear, maka pengklasifikasian non-linear seringkali lebih akurat daripada linear classifier sebelumnya. Contoh di sini linear classifiernya hanya dapat untuk memisahkan data secara linear saja. Untuk non-linear classifier ini dia lebih akurat gitu. Dia tidak hanya untuk bidang linear saja untuk pemisahan datanya. Terus untuk soal yang kedua, jelaskan dan beri contoh cara kerja menggunakan data sederhana untuk teknik berikut ini. Yang pertama itu logistic regression. Logistic regression adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel independen atau lebih X terhadap suatu variabel independen Y dengan syarat satu variabel dependen harus merupakan variabel dummy yang hanya punya 2 alternatif, misal puas atau tidak puas, di mana jika responden menjawab puas maka kita beri skor 1, dan jika menjawab tidak puas maka kita beri skor 0. Variabel yang kedua, yaitu syarat yang kedua, variabel independen mempunyai skala data interval atau rasio. Contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan pengguna masyarakat. Kualitas pelayanan publik diteliti melalui variabel daya tangkap X1 dan MT X2. Kepuasan pengguna layanan yang di sini diinisialkan dengan Y sebagai variabel dependen adalah variabel dummy, di mana jika responden menjawab puas maka kita beri skor 1, dan jika tidak puas maka kita beri skor 0. Nah, di sini input data ada data dari 1 sampai dengan 50 yang terdapat variabel X1 dengan karakteristik daya tanggap, Mercier level scale, dan format F4, kolom width-nya 8, alignment-nya right. Untuk empty-nya Mercier levelnya scale juga, format F4, kolom width dan alignment-nya right. Kepuasan pengguna yang di sini diinisiasikan dengan Y, Mercier levelnya scale, format F8, kolom width-nya 8 dan alignment-nya right. Value-nya itu ada 2, yaitu kita beri skor tadi itu
yang 0 tidak puas dan 1 puas. Untuk langkah-langkah regresi logistiknya ini, klik analisis regression dan langsung ke binary logistik. Memasukkan variabel Y sebagai dependent dan variabel X1 dan X2 sebagai covariates dan klik OK. Untuk output dan interpretasi regresi logistiknya itu omnibus testnya, model koefisiennya, korelasi bersama X1 dan X2. Menghasilkan Y korelasi majemuk dengan teknik chi-square. Didapat chi-square-nya itu 23.181 dengan nilai sig-nya 0 lebih besar dari 0,00 lebih besar dari 0,05. Berarti secara bersamaan daya tanggap X1 dan MT X2 berhubungan dengan kepuasan pengguna Y. Di sini ada tabel model summary. Yang step yang pertama, tabel di atas menunjukkan koefisien determinan regresi logistik, yakni 0,497, sehingga dapat dikatakan kontribusi dari variabel X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 50%. Di sini ada tabel classification. Yang pertama yaitu di atas memperlihatkan bahwa ketepatan prediksi dalam penelitian sebesar 82%. Dan di bawah ini ada variable in the equation tabelnya. Pengujian secara sendiri-sendiri ternyata hanya X2 yang signifikan karena nilai sig 0,018 lebih besar dari 0,05, sedangkan X2-nya MT-nya sig-nya lebih besar dari 0,05 yang di sini nilainya 0,543, lebih besar dari 0,05. Artinya secara sendirian X1 tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap Y, yaitu kepuasan di sini. Terus untuk soal yang kedua, yang nomor 1, yang B, apa itu support vector machine? Support vector machine adalah salah satu metode klasifikasi ciri yang bertujuan menemukan hyperlane terbaik yang memisahkan dua buah kelas pada input atau input space. Prinsip dasarnya adalah linear classifier dan selanjutnya dikembangkan agar dapat bekerja sama pada masalah non-linear dengan memasukkan kernel trig pada ruang kerja di berdimensi tinggi. Hyperlens, kita harus tahu sebelumnya hyperlens itu apa. Hyperlens itu adalah sebuah fungsi yang didapat digunakan untuk pemisahan antar kelas. Dalam dua dimensi, fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas disebut dengan line whereas fungsi yang digunakan untuk klasifikasi antar kelas 3D disebut plane similarly. Sedangkan fungsi yang digunakan untuk klasifikasi di dalam ruang kelas dimensi yang lebih tinggi dari 2 dimensi dan 3 dimensi itu adalah hyperplane. Jadi kita paham hyperplane itu apa dan SVM itu apa. Nah, contoh soal di sini. Contoh soal di tabel ini ada variabel Y dan X1 dan X2. Dan masing-masing mempunyai nilai 1, min 1, min 1, min 1. Contoh di sini ada plot data yang dijelaskan pada gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua ini kita menjelaskan bahwa terdapat dua kelas yang terdiri dari min 1 dan yang ditunjukkan dengan warna biru dan oranye untuk menunjukkan nilai 1, yang biru untuk nilai minus. Pada masing-masing titik tersebut digunakan untuk mencari pemisah antar data positif dan negatif. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui rumusnya sebagai berikut ini. Dengan syarat Y-nya X1 XI dan kali W plus B min 1 lebih besar dari 0, yang I nya ini adalah bernilai 1, 2, 3 dan seterusnya.
Untuk ini jadi yang pertama, dengan cara yang pertama itu tidak boleh minus nilainya. Untuk y dan ada sama dalam kurung x1 kali w1 dan tambah x2 kali w2 plus b lebih besar dari 1. Jadi nilainya harus lebih dari 1, tidak boleh minus. Sehingga ditemukan persamaan sebagai berikut. Persamaan yang pertama adalah W plus W2 plus B lebih besar dari 1 untuk Y1 sama dengan 1, untuk Y nya itu sama dengan 1, X nya sama dengan 1, dan X sama dengan 1. Yang persamaan yang kedua adalah minus W1 plus W2 min B lebih besar daripada 1 untuk Y2 nya yaitu min 1, dan X1 nya adalah 1, dan X2 nya adalah min 1. Untuk persamaan yang ketiga, W1 min dikurang W2 dikurang B lebih besar dari sama dengan 1. Untuk Y nya, Y3 nya itu min 1, X1 nya itu min 1, dan X2 nya 1. Untuk persamaan yang keempat, W1 tambah W2 minus B lebih besar dari 1. Untuk Y1 nya itu min 1, untuk nilai X1 nya itu min 1, dan untuk nilai X2 nya adalah min 1. Berdasarkan persamaan di atas, maka didapatkan nilai dari setiap variabel dari persamaan pertama dan kedua didapatkan. Ini penyubahan yang persamaan yang pertama dan kedua. Di sini W1 plus W2 plus B lebih besar dari 1. Persamaan yang kedua adalah minus W1 plus W2 minus B lebih besar daripada 1. Jadi hasilnya adalah 2W2 sama dengan 2. Kemudian diperkecil lagi, W2 sama dengan 1. Kemudian dari persamaan yang pertama dan kedua tadi, kita lanjutkan untuk mencari W1 dengan menggunakan persamaan yang pertama dan ketiga. Nah, di sini nih, persamaan yang pertama tadi kita masukkan di sini. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu W1 kurang W2 dikurang B lebih besar dari dengan 1. Di sini kita hilangkan variabel yang sama. Kita jumlahkan. Kita hilangkan variabel W2 tadi kan sudah kita dapatkan nilainya yaitu 1. Kemudian kita masukkan di sini. Jadi nilainya W2 di sini adalah 1. Kemudian didapatkan hasilnya adalah 2W1 sama dengan 2. Kemudian kita kerucutkan lagi, W1 sama dengan 1. Kemudian menjumlahkan persamaan 1 dan persamaan 3. Di sini kemudian kita dapatkan hasilnya penjumlahan dari persamaan 1 dan persamaan 2 adalah W1 sama dengan 1. Sama saja berarti persamaan 1 dan 3 dan dijumlahkan sama saja. Kemudian didapatkan nilai dari W2 dengan 1 dan W1 dengan adalah 1 juga. Terus untuk penjumlahan, untuk mencari nilai dari B, dari nilai dari B ini kita menjumlahkan persamaan dari 2 dan 3. Persamaan 2 dan 3. Didapatkan bahwa hasilnya dengan kita memasukkan dengan W tadi, W nya 1 dan W nya 2, kita dapatkan hasilnya adalah min 2B sama dengan 2. Sama dengan 2 dibagi 2 menjadi 1. Jadi B nya itu min 1. Berdasarkan hasil yang di atas tadi, didapatkan persamaan W1 dikali X1 dan plus X2 dikali X2, W2 dikali X2 dan ditambah B sama dengan 0. Kemudian dikerucutkan lagi, X1 plus X2 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian didapat persamaan X2 sama dengan 1 dikurang X1. Dan hasilnya di sini
hyperlength-nya ketemu di sini. X2 hyperlength-nya adalah X2 sama dengan 1 minus X1. Berdasarkan asumsi sebelumnya bahwa kedua belah kelas terpisah secara sempurna oleh hyperplane. Dua buah kelas tidak selalu terpisah secara sempurna. Hal tersebut menyebabkan constraint pada persamaan satu yang terpenuhi, sehingga optimasi tidak terpenuhi dilakukan. Untuk mengatasi masalah ini, SIMV dirumuskan ulang dengan menggunakan teknik soft margin. Soft margin dijelaskan dalam bentuk gambar pada gambar 4 di bawah ini. Jadi soft marginnya di sini, soft marginnya dimodifikasi menggunakan variabel select epsilon lebih besar dari 0 sebagai berikut. Untuk parameter C nya di sini, untuk persamaan ini kan udah dihasilkan nih. Untuk parameter C yang dipilih ini untuk mengontrol trade-off antara margin dan error klasifikasi ellipson atau nilai kesalahan pada klasifikasi. Parameter C ditentukan dengan mencoba beberapa nilai dan dievaluasi efeknya terhadap akurasi yang dicapai oleh SMV, misalnya dengan cara cross validation. Nilai C yang sebesarnya berarti akan memberikan penalti yang besar terhadap error klasifikasi tersebut. Pada umumnya permasalahan data tidak dapat dipisahkan secara klasifikasi secara linear dalam ruang input. Soft margin SMV tidak dapat menemukan permisal dengan hyperplane, sehingga tidak dapat memiliki akurasi yang besar dan tidak menggeneralisasi dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan kernel untuk mentransformasikan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi, yang disebut ruang kernel, yang berguna untuk memisahkan data secara linear. Secara umum, fungsi kernel sering digunakan adalah kernel linear, polynomial, dan radial basic function. Kemudian untuk soal yang ketiga, jelaskan dan beri contoh cara kerja menggunakan data sederhana teknik berikut, yaitu decision tree. Jawab, decision tree adalah diagram yang biasa membantu memilih salah satu beberapa pilihan tindakan yang dimana biasanya dimulai dengan satu node atau simpul, kemudian node tersebut bercabang untuk menggunakan pilihan-pilihan yang ada. Contoh penggunaan decision tree. Decision tree di sini ada yang pertama, yaitu yang di atas ada root node, kemudian bercabang menjadi subtree. Kemudian subtree tadi bercabang lagi menjadi left node. Ada left node, terus decision tree lagi bercabang lagi ke left node lagi, yang lebih kecil. Kemudian di sini nomor 4, jelaskan soalnya adalah jelaskan dan beri contoh cara kerja menggunakan data sederhana untuk reduksi dimensi atau fitur menggunakan principal component analysis PCA. Jawab di sini, principal component analysis atau yang disingkat PCA merupakan salah satu analisis multivariat yang bertujuan untuk melihat dan atau mengidentifikasi pola data dengan cara mereduksi dimensi atau variabel data menjadi dimensi yang lebih kecil dan tetap mempertahankan informasi yang terdapat dalam data. Langkah-langkah principal component analysis PCA adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah input data. Kita harus tahu M-nya itu jumlah observasi, dan input data ini dihasilkan dengan cara M kali N, yang dimana M itu adalah jumlah observasi dan N jumlah variabel atau sampel. Kemudian lanjut ke langkah selanjutnya, itu
pre-PCA dengan standarisasi data dan convergence atau correlation. Kemudian lanjut ke proses PCA dengan EVD, Engine Value Decomposition, atau SVD juga, Singular Value Decomposition. Atau kemudian output data hasil transformasi. Output ini dihasilkan dari M kali K. Untuk M-nya itu adalah jumlah observasi dan K adalah jumlah principal component. Contoh dari reduksi dimensi menggunakan principal component analisis PCA. Contoh di sini K sama dengan N. Di sini memperlihatkan reduksi dimensi yang dimana menggunakan PCA tadi, maka informasi tersebut tidak hilang. Yang di sini adalah ada matriks dari matriks V1 sama dengan 100 dan V2 matriksnya ada 010 dan matriks yang V3 adalah 001 standar basis. Kemudian XV nya sama dengan matriksnya XV-nya 333, di dalam kolomnya ada 333 sama dengan 3 kali V1 plus 3 kali V2 dan plus 3 kali V3. Kemudian di sini ada matriks U1 100 isinya, isi matriksnya di dalamnya. Kemudian matriks yang U2 110. Matriks yang ketiga adalah 1 sum other basis. Kemudian sama sebelumnya, kita XU nya itu adalah 333 matriksnya yang dihasilkan dengan sama dengan 0 kali matriks U1 dan 0 kali matriks U2 dan 3 kali matriks U3. Kemudian dihasilkan bahwasannya matriks XV dan XU sama gitu nilainya. Yang kelima di sini soalnya adalah jelaskan dan beri contoh cara kerja menggunakan data sederhana untuk seleksi fitur. Jawab di sini adalah fitur selection itu apa gitu. Jadi fitur selection itu adalah suatu kegiatan yang umumnya bisa dilakukan secara pre-processing dan bertujuan untuk memilih fitur yang berpengaruh dan mengesampingkan fitur yang tidak berpengaruh dalam suatu kegiatan pemodelan atau penganalisisan data. Contoh fitur select di sini menggunakan Python, mengambil 10 data terbaik, import pandas svd. Di sini ada sintaksnya semuanya dengan hasilnya space-nya di sini dan skornya 13 RAM dengan skornya 931.267, sekian dan space-nya 11, px height-nya dengan skor yang sekian, battery power-nya 0, px underscore weight-nya 11 dan mobile underscore weight-nya 8, in underscore memory-nya itu 6, SC-nya 15 dan talk time-nya itu 16, FC-nya 4 dan SC-nya 14. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan saya jawab untuk pertanyaan UTS mata kuliah pengenalan pola. Saya cukupkan di sini. Jika ada kekurangan dan salah kata dalam penyebutan dan pelafasan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.